Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diambil dari portal NU Online. Jamaah Tabligh Salafi Van India. 7 November 2019. Oleh M. Khalid Syairozi. Kata Salafi sengaja dikasih tanda petik Jamaah Tabligh. Meyakini keutamaan nilai-nilai salaf. Terungkap dalam penampilan fisiknya, layaknya kaum Salafi, berjenggot, bercelana, dan berjubah di atas mata kaki, bersorban yang dililit di kepala. Wanita-wanitanya bercadar. Mereka gemar makan dalam satu nampan. Namun oleh kaum Salafi Wahabi, JT tidak diakui bermanhaj salaf, karena itu dikeluarkan dari kelompok Salafi. Apakah JT radikal? Kalau definisi radikal adalah takfiri, mereka tidak. Kalau definisi radikal adalah mengancam negara dengan agenda politik Islam, mereka tidak. Kalau definisi radikal adalah puritan dengan agenda memerangi bid'ah, mereka tidak. Dari semua definisi, Jamaah Tabligh atau JT sama sekali tidak radikal. Tidak semua yang berjenggot, bercadar, dan bercelana cingkrang adalah radikal. JT buktinya, atau Jamaah Tabligh buktinya. Meski tampil layaknya kaum Salafi, Salafi Wahabi menuding Jamaah Tabligh atau JT sesat dan ahlul bid'ah karena mengamalkan tarekat. Ada 4 aliran tarekat yang diakui dan diajarkan di JT, yaitu Chistiyah, Qadiriyah, Sahrawardiyah, dan Naksabandiyah. Perlu ditambahkan kalau mengikuti dari pondok pesantren Payaman, yaitu Thorekoh Asaidiliyah. Di Indonesia, Qadiriyah, Naksabandiyah adalah aliran tarekat paling populer di kalangan NU. Dari segi penampilan, Jamaah Tabligh mirip dengan Salafi Wahabi, namun dari segi amaliyah mereka lebih dekat dengan NU. Ajarannya dibangun di atas usul asitah atau 6 pilar. Pilar ke-6-nya adalah khuruj. Khuruj jadi ciri khas Jamaah Tabligh. Mereka keluar rumah untuk berdakwah, keliling dari satu kampung ke kampung lain, dari satu negara ke negara lain. Markasnya atau tempat kegiatannya adalah di masjid. Setiap anggota Jamaah Tabligh wajib khuruj 3 hari dalam sebulan, 40 hari dalam setahun, dan 4 bulan sekali sepanjang hidup. Ciri khas ini membuat Jamaah Tabligh sebagai kelompok jaulah atau dakwah keliling. Sebenarnya perlu diuruskan bahwa untuk keluar di jalan Allah 3 hari 40 hari bukan wajib, akan tapi ditakazakan ataupun ditawarkan. Itu pun saja dengan penelitian yang seksama, ya, tidak semerta-merta harus keluar, dia keluar tidak, tapi harus harus diteliti ataupun dipilah-pilah, ya, siapa yang siap dan tidak. Atau yang disebut kalau di Jamaah Tabligh adalah tafakut. Tafakut itu adalah ada orang-orang yang mendaftarkan diri untuk jamaah atau untuk melakukan jaulah, dakwah keliling, akan tetapi disortir bahasanya atau dipilah siapa yang siap ataupun tidak, dalam arti satu mungkin sangunya, kemudian keadaan keluarganya, ya, bisa diberangkatkan apa tidak. Karena kepahaman dalam tabligh, Jamaah Tabligh ini mempunyai kepahaman, ya, walaupun kok mereka nggak bulat, apabila sudah punya niat yang kuat, sudah punya niat yang kuat, maka seperti halnya orang haji tapi berhalangan, dia dapat pahala haji. Demikian juga apabila berniat 40 hari, 4 bulan, tapi karena ada halangan syar'i, maka dia pun dapat pahala yang sama. Karena keberangkatan pun ditentukan oleh musyawarah, bukan sewenang-wenang ataupun dengan semau gue. Oke, kita balik
Lanjutkan, Jamaah Tabligh didirikan oleh Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandhlawi pada tahun 1887 1948. Pada tahun 1923 beliau dari Kandala, sebuah desa di Uttar Pradesh, India. Markas JT di Nandamuddin, New Delhi. Selepasnya kepemimpinan diteruskan putranya Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandhlawi mulai dari tahun 1917 sampai tahun 1965 sebagai Amir atau Hadraji kedua. Amir atau Hadraji ketiga adalah Syekh Inamul Hasan, yaitu dari periode 1918 sampai 1995. Menantu Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandhlawi, kemudian Syekh Ilyas. Ketika mulai uzur, Syekh Inamul membentuk syuro dengan anggota 10 orang. 5 dari India, 4 dari Pakistan, 1 dari Bangladesh. Sepeninggal Syekh Inamul syuro gagal menunjuk 1 amir. Kepemimpinan diputuskan berlaku sistem kolegial dengan 3 faisalat, yaitu Syekh Izharul Hasan, Syekh Zubair Hasan, dan Syekh Sa'ad plus Umar Palanpuri dan Biaji Mihrab. Syekh Izharul dan Syekh Zubair adalah putra Syekh Inamul Hasan, sementara Syekh Sa'ad adalah cucu Syekh Yusuf, berarti cicit pendiri Jamaah Tabligh. Pada tanggal 23 Agustus 2015, Syekh Sa'ad secara sepihak dianggap mengangkat dirinya sebagai Amir atau Hadraji. Ini dibatalkan kembali pada Istimewa Pohal November 2015. Jadi istimewa ini kalau istilah dari mereka ini adalah kalau di organisasi semacam semacam muktamar, ya, semacam muktamar ataupun semacam ya muktamar itu. Jamaah Tabligh terbelah. Klaim ini dianggap cacat mereka yang protes dipimpin Haji Abdul Wahab dari Pakistan. Memberi syuro alam dengan 11 orang yang menyatakan firaq berpisah dari Nizamuddin. Insiden fisik terjadi, kelompok kontra saat dipersekusi. Artinya dari kelompoknya Abdul Wahab atau disebut syuro alam. Ini sering dipersekusi. Konflik juga meluas ke Indonesia. Syuro Indonesia yang semula berjumlah 13 orang terpecah dalam 2 kubu. Kubu Cecep Firdaus bermarkas di Masjid Jami' Kebonjeruk dan kubu Muslihuddin Jafar bermarkas di Masjid Al-Mutakin Ancol atau cabang Pondok Payaman di Ancol, Jakarta. Kubu pertama mendukung Syekh Sa'ad, kubu kedua pendukung syuro alami. Kubu pertama didukung oleh Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Magetan. Ini pondok pesantren Jamaah Tabligh terbesar dengan santri mencapai 18.000 orang ketika itu. Pengasuh Kiai Uzairon Taifur, salah seorang ahli syuro Jamaah Tabligh Indonesia. Akan tapi setelah terjadinya firaq, beliau ini sudah meninggal, Uzairon Taifur sudah meninggal. Kemudian penerusnya adiknya. Lah, ketika firaq inilah ya penerusnya dipegang oleh Kiai Ubaidillah Ahror. Kubu kedua didukung Pondok Pesantren Darul Mukhlasin Payaman Magelang dan Pondok Pesantren Sajul Mukhlasin Kerincing Secang Magelang. Pengasuhnya adalah Bapak Kiai Haji Mukhlisun, salah seorang ahli syuro Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh bisa diterima dan merekrut banyak kalangan dari berbagai lapisan karena non politik dan menghindari khilafiyah. Politik dan pemerintahan tabu dibicarakan. Berbeda dengan Salafi Wahabi, Jamaah Tabligh tidak pernah masuk ke ranah isu bid'ah. Fokus mereka adalah dakwah dengan penekanan pada fadhailul a'mal, yaitu mengajak kepada orang untuk gemar beramal, baik secara ibadah madhoh ataupun muamalah dan muasyarah. Ini kebaikan sekaligus kerentanan karena minim wawasan kebangsaan. Posisi Jamaah Tabligh tidak jelas dalam konteks relasi agama dan negara.
Jamaah Tabligh tidak punya agenda mendirikan negara Islam atau khilafah Islamiyah. Itu sama sekali bukan fokusnya. Tetapi Jamaah Tabligh juga tidak punya konsep tentang nasionalisme dan cinta tanah air. Sebenarnya Jamaah Tabligh juga menghormati dan mengajarkan bagaimana untuk cinta tanah air. Tapi cuma karena Jamaah Tabligh ini adalah fokus pada dakwah sehingga tidak menyentuh kepada hal-hal yang sifatnya nasionalisme. Karena menurut Jamaah Tabligh yang selama kita mengikuti bahwa nasionalisme itu dalam pembinaannya sudah ada yang menanggung jawabi. Seandainya Indonesia atau negara lain tempat Jamaah Tabligh berada terancam, Jamaah Tabligh mungkin memilih masuk gua atau iktikaf di masjid. Mereka pilih menyelamatkan imannya tanpa peduli keadaan negaranya. Jamaah Tabligh punya konsep transnasionalisme Islam, tetapi bukan dalam konteks politik, melainkan dakwah. Seluruh bumi Allah adalah medan dakwah. Mereka khuruj hingga ke mancanegara dengan bekal pribadi. Demi dakwah, pengikutnya dari kalangan artis hingga profesional, gitarolis, Sakti Sheila on Seven, dari Sulaiman Betrayer, Yuki Pasben, dan Reza Noah adalah deretan artis pengikut Jamaah Tabligh. Anak-anaknya Pak Wiranto termasuk yang meninggal di Afrika Selatan, Zainal Muriski, adalah pengikut Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh juga masuk ke jajaran perwira Polri, mantan Kadif Humas Polri, Komjen Polisi Purnawirawan Anton Bahrul Alam, kini adalah seorang karkun atau penggiat dakwah Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh bukan kelompok radikal, apalagi teroris. Jenggot, cadar, dan celana cingkrangnya bukan ancaman vertikal bagi negara. Dalam dakwah, Jamaah Tabligh dilarang membanding-bandingkan, takabul, merendahkan tangkis, mengkritik tankid, dan menolak tardid kelompok Islam lain. Karena itu Jamaah Tabligh tidak terlalu menimbulkan gesekan horizontal. Meski politik tabu dibicarakan, sejak klaim kepemimpinan Syekh Sa'ad yang bermasalah, Jamaah Tabligh terlibat dalam intrik politik internal yang rumit. Persekusi dan intimidasi terjadi di antara dua kubu. Syekh Sa'ad sendiri adalah figur kontroversial dengan bayan statement yang seringkali menimbulkan polemik. Jamaah Tabligh Indonesia belakangan juga terpapar politik dalam kontestasi Pilpres tempo hari yang keras. Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, pendukung markas Nizamuddin yang juga Syekh Sa'ad, menerima Prabowo dan tokoh-tokoh pendukung 02. Artinya, Jamaah Tabligh yang politik rentan terseret ke dalam arus politik atas nama Islam. Dalam konteks keindonesiaan, meski Jamaah Tabligh bukan ancaman, kekurangannya yang menonjol adalah minimnya wawasan kebangsaan. Seandainya Jamaah Tabligh menampakkan konsep kebangsaan, dia akan menjadi gerakan Islam yang aktif, bukan sekedar pasif dalam menopang pilar-pilar NKRI, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang membacakan dan mengulas adalah Sutresno Ahmad Naseh. Dia adalah alumni dari Pondok Payaman Magelang, Pondok Pesantren Sirajul Mukhlasin, Payaman Magelang, dan sekaligus sebagai penyuluh non-PNS di KUA Wonotunggal di bawah naungan Kemenak Kabupaten Batang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.